Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini saya bisa live ya. Tadi udah ke lapangan dari pagi sampai tadi jam 12 lebih ya. Janji sesuai dengan janji saya ya, di hari ini akan live ya. Siapa tuh ada KPM atau follower saya yang sudah komen ya, sudah komen di postingan saya, tetapi masih belum saya jawab ya. Boleh ditanyakan sekarang ya, waktunya live, karena memang saya belum bisa balas satu persatu karena banyak deadline yang harus dikerjakan ya. Prosesnya banyak, ditambah sekarang memang masih lanjut proses ground check ya, masih yang belum tuntas, masih lanjut, termasuk saya belum tuntas semuanya, tinggal beberapa keluarga lagi ya yang saya akan ground check besok atau kami sudah beres lah ya. Terus tadi dapat informasi lagi, pasti akan ada tugas baru ya, udah informasi dari Pak Warkap gitu, akan ada tugas baru. Saya juga belum tahu ya apa, pokoknya bereskan dulu, tuntaskan dulu untuk ground check ya. Oke, yang udah bergabung terima kasih, yang sudah bergabung udah setia di grup info bantuan sosial ya yang saya buat, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat grupnya ya. Dan setiap follower boleh ya, sekarang saatnya lagi live, saya akan coba menjawab ya apabila ada yang mau ditanyakan masalah pencairan untuk tahap kedua ya. Di temanya itu memang saya tadi pencairan tahap kedua sudah mulai ada ciri-cirinya ya, mulai ada ciri-cirinya, dan sudah mulai ya kalau buktinya sih udah banyak ya. Maksudnya mengarah bahwa bulan Mei itu udah ada statement juga dari Bapak Menteri ya, mengarah bulan Mei itu secepatnya akan cair gitu ya. Ya tergantung juga nanti ya, memang tergantung dari pusat juga ya, nanti apakah memang bulan Mei akan cair atau tidak ya. Kita cuman selaku pendamping sosial juga tidak bisa menjamin gitu ya bahwa wah akan cair, tetapi pendamping sosial juga bisa menganalisa ya atau memprediksi pencairan itu ya. Kalau memang sesuai rencana atau skema itu memang bulan Juni itu memang sesuai dengan skema untuk pencairan, karena per 3 bulan ya periodenya kan. Untuk pertama Januari, Februari, Maret, kemarin dicairkannya cair merata bulan Maret, tetapi dipercepat ya jadi bulan Februari ya, jadi bulan Februari. Nah sekarang juga mungkin sama ya, seperti itu skemanya, yaitu April, Mei, Juni ya. Dan sudah ada informasi dari pusat juga memang paling cepat bulan Mei ya. Ditambah kalau misalkan telah tidak sesuai dengan skema itu memang sekarang tahun 2025 memang ada revolusi data ya dari Kementerian Sosial, dengan adanya revolusi datanya DTSN ya, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional satu pintu ya. Jadi sekarang itu yang data dari Kementerian Sosial itu yang validnya hanya satu ya, berupa sumber data dari data DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi, di mana data DTSN ini informasinya bagi yang belum tahu memang diambil dari 3 sumber data ya. Yang pertama itu data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang kedua itu dari Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi, dan yang ketiga yaitu P3KE ya, jadi masyarakat miskin ekstrim ya. Terima kasih Kak Arada Lena ya, amin ya, mudah-mudahan aja ya bulan Mei ya paling cepat sih. Saya selalu cek real time ya di aplikasi pendamping sosial untuk masih belum ya, tadi juga belum ada perubahan, masih tetap final closingnya masih belum ada ya. Informasinya sih untuk aplikasi cek bansos bisa jadi nanti tidak bisa digunakan atau tidak akan cepat gitu informasinya, bisa jadi nanti pencairannya tiba-tiba pencairan gitu ya. Kan dulu itu kalau lagi waktu DTKS itu memang cek bansos sudah ngeling ya, sudah bisa, oh ini saya udah periodenya
udah muncul berarti otomatis misalkan PKH dapat bantuan PKH ya periodenya muncul Januari Februari Maret untuk tahap pertama misalnya itu udah bisa dipastikan ya itu udah masuk data bayar dan pasti akan cair. Terus sekarang ini mungkin beda ya karena memang ada data DTSN lagi diolah ya data DTSN itu data Tunggal Sosial Ekonomi diolah oleh Badan BPS ya Badan Pusat Statistik sehingga kita juga belum bisa masuk ke ranah sana ya. Sehingga yang pengolahan untuk BPS itu untuk tahap kedua yang pastinya dari pusat diambil dari data DTSN ya data Tunggal Sosial Ekonomi dan mungkin untuk aplikasi cek bansos itu tidak bisa digunakan dulu atau bisa digunakan untuk ngecek cuman tidak valid gitu ya karena mungkin masih ada masa transisi. Ada yang ditanyakan boleh ya silahkan, terima kasih yang sudah bergabung ya boleh ya bertanyakan. Saya belum sempat menjawab di postingan di komentar dikarenakan memang tadi masih survei 1 hari 2 hari ya minggu sekarang harus dituntaskan karena memang rasio 1 KPM untuk survei ground check itu minimal 15-20 menit ya bahkan sampai 30 menit ya tergantung banyak atau tidaknya IRT anggota keluarga di KK tersebut. Kak Setia Emput ya BPNT kapan Bang? Untuk BPNT itu sekarang skemanya sama ya per 3 bulan itu menurut surat edarannya. Kalau menurut saya itu biasanya itu kalau pengalaman saya selaku pendamping sosial itu biasanya PKH dulu ya PKH dulu baru beres PKH baru BPNT ya. Kenapa? Karena memang kalau BPNT itu memang lebih banyak ya BPNT itu total keseluruhannya sekarang itu mencapai 18,8 juta sedangkan PKH 10 juta. Jadi estimasinya kemungkinan prediksinya pasti PKH dulu untuk pencairan dan terus BPNT lanjut BPNT sesuai dengan pengalaman saya di termin-termin yang sudah dilalui atau tahap-tahap yang sudah dilalui. Yang paling cepat itu ya bulan kayaknya awal Juni ya kalau untuk BPNT ya. Menurut saya prediksi saya ya sudah mungkin akhir Mei itu PKH atau bisa jadi Juni lah sesuai dengan skema Juni kalau menurut saya Kak Setia Emput ya Putri ya mungkin itu. Terima kasih sudah bergabung, sudah komen, sudah like, sudah share. Mau tanyakan lagi? Kalau Kak Setia Emput kalau validasi masuk ke KKS apa Bang? Validasi sistem itu kalau yang KPM saya ada yang validasi itu dulu ada yang jadi gini ada yang PKH murni ada yang BPNT ya ada yang PKH murni ada yang BPNT murni. Yang saya kemarin yang sudah saya udah tahu ya ada juga KPM BPNT murni dan ada beberapa orang kemarin itu tahap 1 itu ada sekitar 7 orang ya dia itu memang dapat bantuan BPNT murni. Setelah validasi by system akhirnya dia masuk ke penggenapan kuota PKH ya ada lansia ada yang punya anak sekolah sama balita. Jadi yang PKH atau yang BPNT murni itu sesudah validasi by system akhirnya dia penggenapan dapat PKH yang 7 orang itu sehingga untuk pencairannya kemana ya Bang yaitu pasti ke KKS ya ke ATM atau KKS kartu keluarga sejahtera untuk pencairannya ya. Kalau untuk validasi by systemnya itu sudah ada KKS tetapi kalau validasi by system belum ada KKS biasanya itu ke pengambilannya ke kantor pos ya. Itu Kak Setia Putri ya. Pasti kalau dia sudah ada misalkan dia itu PKH murni ya. Pas itu dia dapat BPNT. Nah, itu tetap ke KKS ya untuk pencairan BPNT atau PK tersebut. Terima kasih informasinya Bang ya sama-sama Kak Setia Emput sudah komen ya, sudah komen. Boleh yang lainnya untuk komen, saya belum bisa jawab satu persatu komentar di grup info bantuan sosial karena kan memang kondisinya lagi survei ground check ya.
Sekali lagi dengan tema pencairan tahap kedua sudah ada ciri-cirinya. Memang ya kebiasaan kita selaku pendamping sosial memang kalau sudah rekonsiliasi itu udah ada cut off, rekonsiliasi atau penelitian bansos itu biasanya ada pengolahan data dan ya tahap kedua akan cair gitu. Ya. Cuman bedanya untuk tahun ini ada pengolahan data dulu ya dari data DTKS, Legsosek sama P3KE itu menjadi data DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ibu Kak Setia Put, ibu saya punya KKS BPNT tapi usianya ibu saya sudah lansia. Gimana Bang bisa digantikan ke KKS lansia? Kalau Kak Setia mempunyai ibu punya KKS, nah itu KKS-nya itu apakah masuk, coba aja dicek status bansos ya, dicek bansos itu masuknya PKH-nya dapat gak. Kalau PKH-nya dapat ya berarti itu bantuan lansia ya Kak Setia. Berarti kalau memang udah dapat terus periodenya berubah gitu nanti tahap kedua misalkan April Mei Juni berarti kemungkinan itu dapat. Tapi kalau misalkan statusnya ya tetapi tidak berubah itu baru daftar tunggu ya. Daftar tunggu menunggu kuota bantuan dari pusat ya. Gitu Kak Setia Putri ya untuk jawabannya. Kalau dia itu belum tentu yang sudah dapat misalkan dicek bansosnya BPNT dapat ya tetapi itu belum tentu dapat, itu masih masa proses keluarga daftar tunggu dulu ya. Baru nanti kalau udah ada perubahan nah itu baru cara membacanya gitu ya, baru perubahan periode. Baru itu kemungkinan udah daftar, udah masuk data bayar dan kemungkinan akan cair bantuannya. Terima kasih, ini udah banyak yang bergabung ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi boleh ya, bebas tentang masalah pencairan. Belum punya KKS PKH, cuman punya KKS BPNT aja. Iya gak apa-apa Kak Setia Putri ya. Kalau nanti dia, kata saya udah bilang kalau berarti itu adalah orang tua Kak Setia Putri itu memang BPNT murni. Nanti kalau ada kuota PKH ya nanti masuk by validasi sistem, nanti ya masuk ke KKS tersebut Kak Setia Putri untuk bantuannya. Nanti juga pendamping sosial itu ya, kalau misalkan udah masuk validasi by sistem misalkan PKH, nanti di akhir juga pasti dicari-cari itu orang tua Kak Setia Putri karena memang harus disalurkan. Saya kemarin itu sekitar ada berapa orang ya, 4 orang ya yang belum disalurkan, yaitu rekonsiliasi itu. Kak Ina Alika, semoga secepatnya cair bisa dipakai untuk anak sekolah, amin ya robbal alamin. Ya terima kasih Kak Ina, mudah-mudahan aja lah ya. Sekarang harus banyak berdoa ya, kenapa? Karena sekarang itu bantuan sosial itu tergantung rezeki, karena memang pengambilannya dari data DTSN ya Kak Ina, data Tunggal Sosial Ekonomi. Tidak ada yang tahu ya, termasuk pendamping belum tahu ya gimana skemanya, karena memang ya kalau analisanya kemungkinan kalau dicek bansos update ya periodenya berubah berarti udah terupdate, bisa jadi itu udah masuk data bayar dan cair. Atau juga nanti pendamping masuk ke aplikasi pendamping sosial di web itu nanti dicek namanya, atau memang nanti pindah closingnya sudah ada belum. Kalau sudah ada pindah closing itu udah pastilah ya, biasanya gak lama itu hitungan hari ya, hitungan hari per 5 hari biasanya antar bank itu. Misalkan pertama itu kemarin tuh Bank Mandiri ya 5 hari, pasti BSI, BRI, BNI per 5 hari aja nanti ya, kalkulasinya ya 2-3 hari ya, nanti cair meratanya kemungkinan bulan Juni. Kasih Rohimah, Bang, kalau PPSD kapan cair? Untuk PIP ya saya itu belum mengetahui ya pastinya kapan cair atau tidaknya. Jujur kalau saya itu cuman ya kalau BPNT PKH anak yatimnya sesuai ada bantuan yang nge-link di aplikasi pendamping sosial. Kalau PIP itu lebih ke ranah Kementerian Pendidikan ya, yang lebih utama itu ke operator sekolah atau ke wali kelasnya atau ke kepala sekolahnya ya. Kalau saya itu membahas yang benar-benar saya ketahui aja gitu ya.
Ya tahu juga sih cara ceknya semuanya, tapi jarang deh. Ya coba aja Kak untuk koordinasikan ke wali kelasnya atau ke operator sekolah ya. Kak Sakir Syifa, bagaimana cara mengusulkan BPNT jadi sudah dapat PKH murni? Untuk mengusulkan itu ada dua cara ya Kak Syakir Syifa. Itu menurut Kementerian Sosial ada dua cara. Yang pertama itu cara jalur formal dan cara secara mandiri ya atau berpartisipasi. Jalur formal itu memang dari mana? Dari pengajuan desa ya. Kalau memang ke desa, pengajuan ke desa memang dia syaratnya itu tidak mampu atau keluarga miskin. Kalau tidak keluarga miskin udah is dead lah dari awalnya, udah ke verifikasi, udah ini udah mampu, tidak akan lanjut kecuali memang keluarganya udah benar-benar tidak mampu masuk ke kriteria 14 kriteria kemiskinan ya. Itu baru boleh ya, silahkan. Siapa tuh belum terdaftar, ajukan ke desa, pengajuannya di desa, nanti ada verifikasi validasi dari mungkin pihak pendamping atau dari pihak desa atau pihak ketiga, diverifikasi nanti adanya apalagi ada masuk pengajuan musyawarah desa, pengajuan bantuan ke pemerintah daerah, verifikasi pihak dinas sosial, pengesahan bupati atau wali kota. Udah sekabupaten itu nanti direkap sama pihak dinas sosial. Pengajuannya itu misalkan sekabupaten itu ada sekitar 20.000 atau 10.000 yang masyarakat misi pengajuan pertama, baru nanti dikirim ya, sudah ada pengesahan dari bupati itu dikirim ke Kementerian Sosial. Di sana juga diverifikasi validasi sesuai dengan kriteria apakah masuk kriteria bansos BPNT, PKH atau anak yatim. Nanti diproses lagi di kementerian ya. Seperti itu Kak Syakir Syifa ya. Kalau untuk mandiri atau partisipasi itu melalui aplikasi Cek Bansos ya. Silakan download di Play Store Cek Bansos, boleh berpartisipasi. Boleh juga cek bansos ini ada 3 fungsi ya. Yang pertama untuk mengecek status apakah masuk data bantuan sosial atau belum. Dan yang kedua itu mengusulkan bantuan bansos ya. Dan yang ketiga itu sanggah bantuan apabila ada tetangganya atau salah sasaran atau yang udah kaya, udah mampu. Wah, ini udah mampu ya, udah punya mobil masih dapat bansos, silahkan Kak. Gak apa-apa, bebas ya, laporkan aja biar tahu rasa ya gitu ya. Udah punya mobil masih dapat bansos ya, bansos untuk keluarga yang tidak mampu ya. Silakan aja laporkan di Cek Bansos supaya bantuannya di stop ya. Dan sekarang itu sistem tambah sulam ya. Maksudnya tambah sulam yaitu kan PKH 10 juta. Kalau ada yang 1 juta aja yang sudah mampu gitu ya. Nah, itu nanti kemungkinan yang baru, yang daftar tunggu yang baru pengajuan itu nanti ya masuk gitu ya, masuk ke penerimaan validasi by sistem ya. Kajon Dharma Gopang, kapan cair BPNT-nya, tanggal berapa? Kalau tanggal berapa itu tidak ada yang bisa dipastikan karena setiap orang itu beda-beda. Cuman memang menurut surat edaran itu per 3 bulan ya Kak Jon ya. Ini mah cuma prediksi ya. Prediksi dilihat dari analisa ciri-cirinya, kemungkinan itu kalau informasinya memang bulan Mei ya, bulan Mei paling cepat itu akan cair untuk bantuan PK dan BPNT. Tetapi ya nggak Mei juga, pasti cair merata bulan Juni ya, karena memang udah sesuai dengan waktunya gitu, bulan Juni ya. Gitu kajiannya, kemungkinan itu akhir Mei ya dan awal Juni, pertengahan Juni cair merata gitu aja ya estimasinya. Kak Farah Queen, Kak nanya punya aku untuk PBI JK di bulan April kok statusnya tidak itu gimana ya? Cuma jawaban terima kasih. Berarti kalau saya kemarin cek yang masyarakat pengaduan, saya waktu itu lagi survei ground check, ada masyarakat tetangga si ibu mengadu gitu, kok saya nggak dapat bantuan. Setelah saya cek memang PBI-nya itu dia itu aktif gitu ya. Nah, itu untuk jawaban Farafin, mungkin itu di nonaktifkan ya untuk bantuan PBI-nya ya. Bisa jadi dinonaktifkan sehingga tidak Farah Point itu tidak dapat bantuan PBI lagi ya. Gitu Kak Farah Queen. Halimatus Syadiah, daerah mana ini Bang? Oh, daerah Jawa Barat, saya dari Jawa Barat ya, pendamping Jawa Barat. Kak Halimatus Syadiah dari mana?
boleh untuk komen ya. Terima kasih nih udah banyak yang udah banyak yang respon, udah dipercaya. Grup bantuan saya udah 17 nih. 17 lebih nih. Biasanya tuh ya alhamdulillah sih udah banyak dipercaya. Gitu Kak Farah, Kak Halimatus Syadiah, Kak John, siapa lagi udah komen ya. Oke, lanjut lagi ya. Memang di tahun ini memang berbeda ya sama tahun-tahun yang lalu ya. Berbedanya kenapa? Karena ada revolusi, ada inovasi dari Kementerian Sosial dengan adanya data tunggal sosial ekonomi. Itu tujuannya agar tepat sasaran. Ya, kenapa? Ya, aku dari Batang, Jateng. Oh ya, Kak Farah dari Batang, Jateng ya, Jawa Tengah ya. Terima kasih sudah komen ya, udah komen gitu Kak Farah tadi. Kalau misalkan tidak dapat PBI-nya kemungkinan dinonaktifkan. Riau Kak, jauh banget Riau ya, Kalimat Syadiah ya. Terima kasih sudah komen lah ya, udah lihat. Gitu ya, jadi ada inovasi ya dari Kementerian Sosial, inovasi tentang revolusi data ya menjadi data tunggal sosial ekonomi. Kenapa ada DTSN? Agar benar-benar bantuan sosial itu tepat sasaran, itu merupakan tujuan dari Bapak Menteri ya, instruksi dari Bapak Presiden juga. Memang harusnya seperti itu sih ya, bantuan sosial itu. Kok bisa Kak supaya tepat sasaran? Karena sekarang udah tidak bisa disembunyikan lagi karena adanya by system ya, terintegrasi. Contohnya aja nih yang sudah saya yang sudah saya temukan ya, termasuk KPM saya sendiri. Dia itu contoh kecil yang sudah by system, sudah terintegrasi. Ada KPM saya tuh, yang anaknya itu kerja di pabrik ya, di pabrik yang lumayan, pabriknya itu terbesar di Asia ya, pabrik sepatu ya. Nah, kerja di sana di pabrik tersebut gajinya UMP ya. Nah, itu udah terindikasi atau terdeteksi gaji UMR atau UMP, sehingga bantuan orang tuanya otomatis di stop ya. Nah, itu udah bantuan, itu hal yang kecil itu. Sampai banyak KPM saya yang protes ya. Orang tuanya protes, ini kenapa nggak cair, kenapa ya? Udah saya jelaskan juga ya. Memang itu aturan dari pusat, itu udah banyak yang nanti bahas sistem, nanti pajak bisa jadi. Sekarang ya wacana atau informasinya kalau misalkan punya motor di atas 30 juta, wassalam. Udah mampu, itulah pendamping juga belum punya tuh motor yang kayak NMAX PCE kayak gitu, belum punya motor gede-gede gitu ya. Saya aja gitu. Tapi punya mobil katanya. Yang lain saya belum ya. Ya gitu ya, itu misalkan di pajak, misalkan pajak tanah, sawah, lahan, nanti misalkan ini kan satu nik, satu data satu pintu, banyak sekali nanti yang pasti akan keluar. Misalkan dia punya lahan 10 hektar misalkan, kan udah terdata tuh di pajak atau di dinas perkebunan pertanian, dia dapat bantuan, dia udah kena kick kata Bapak Menteri, kick udah pasti keluar by sistem ya. Jadi nanti benar-benar yang ya bantuan sosial itu kepada keluarga yang tidak mampu ya, punya motor BPJS Mandiri ya, ada juga yang BPJS Mandiri itu bisa jadi ya keluar bantuannya. Terus rumahnya bagus, nanti misalkan ada kena survei rumahnya bagus, gak sama pendamping sosial, itu memang banyak sekali yang pemerintah daerah bisa juga nanti sama pemerintah daerah dinonaktifkannya ya, bisa jadi. Karena kenapa? Karena memang ada perubahan reksosek gitu. Bisa jadi ini perekonomiannya udah maju, ini usahanya udah maju, kayak pembuatan ya, banyak lah yang akan terjadi di tahap-tahap selanjutnya. Kalau kata Bapak Menteri itu tidak menjamin tahap 2 dapat, tahap 3 dan 4 akan dapat lagi, karena memang pemutaran datanya itu perekonomian cepat ya. Jadi memang akan terdeteksi by system.
Oke, gitu ya informasinya. Ya itu yang saya tema tadi itu memang pencairan tahap 2 sudah ada ciri-cirinya ya. Pendamping bahkan udah berapa hari ya. Dari mulai rekonsiliasi udah beres. Cut off udah tanggal 20, udah lumayan lama tuh. Udah diolah juga datanya sama BPS. Ya, mudah-mudahan aja di minggu ketiga atau keempat cair ya. Dan nanti cek bansos juga tidak menjadi indikator ya, tidak akan bisa jadi nanti cair duluan, nanti terupdate-nya setelah cair. Bisa juga nanti dilihat statusnya, oh ada udah berubah tapi belum cair gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi boleh. Ini untuk ya yang belum sempat saya balas komentar satu persatu, memang banyak gitu, jadi saya lagi lumayan ada deadline. Jadi lab yang benar-benar ya bisa mewakili ya, bebas. Ini gak ada yang mau tanyakan lagi. Jadi udah bahas sistem ya. Misalkan si KPM tersebut saya survei, saya tidak punya sawah pak. Bohong ya, ke pendamping tidak punya sawah. Nanti kedepannya ternyata terdaftar itu di pajak sawahnya misalkan banyak, luas, sehektar gitu kan. Udah kedeteksi dong pasti. Setiap sekarang kan satu orang tuh satu nik, udah pakai DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Wah ini udah masuk ke, nanti naik tuh kelasnya itu, bukan desil 1 ya, naik kelasnya ke desil 4. Udah tidak layak gitu ya. Nanti desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Kalau yang dapat PKH dan BPNT itu desil 1 ya. Desil 2 itu kemungkinan itu cuman BPNT aja ya, sama KIS kalau nggak salah. Desil 2, desil 3 itu sudah tidak layak. Desil 4 wah beda-beda kelas-kelasnya. Dan kalau bisa sih bantuan sosial itu memang dipergunakan dengan sebaik-baiknya mungkin, karena dan informasinya ke depan wacana itu untuk bantuan PK dan BPNT itu maksimal 5 tahun ya. Udah 5 tahun nanti itu pemutihan loh. DTSN data terpadu sosial ekonomi. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya terima kasih yang sudah bergabung. Boleh mau ditanyakan apa lagi boleh ya. Ini lagi bener-bener lab, lagi ada waktu kayaknya sejaman lah. Habis ini kemungkinan ke ground check lagi. Masih banyak yang harus dikerjakan. Oke, informasi ke depannya ada ya, rame-ramenya itu go digital ya. Go digital. Kalau udah go digital berarti udah dengan main teknologi ya, teknologi. Dan kayaknya itu kedepannya itu analisa saya itu nanti tuh KPM tuh sekarang udah wacananya mau dilibatkan ke Koperasi Merah Putih ya. Itu udah terintegrasi sekarang antara Kementerian Sosial sama koperasi ya. Nanti ya bagus sekali ya, hubungannya terintegrasi dengan bagus. Jadi memang nanti KPMPK atau BPNT akan dilibatkan dengan Koperasi Merah Putih katanya ya. Bisa jadi saya menganalisa nanti Go Digital itu seperti itu. Nanti bantuannya itu bisa jadi belanjanya khusus di Koperasi Merah Putih ya, karena nanti bisa mendorong atau mendongkrak perekonomian ya sekitar daerah desa tersebut. Nanti juga katanya kalau bisa sih pemasok atau suppliernya itu dari pemberdayaan, kata Pak Menteri, pemberdayaan KPM tersebut gitu ya. Boleh yang mau ditanyakan lagi? Oke, informasi lagi ya dengan tema ya pencairan tahap kedua. Ya menurut infonya ya bulan sekarang paling cepet ya. Dan kalau tidak juga, kalau masih saya atau prediksi akhir Mei udah ada pencairan tapi belum merata, dan bulan Mei dan pertengahan Juni cair merata. Cepet itu pencairan tuh. Hitungan 4 hari 5 hari Bank BRI beres, 4 hari Bank BNI beres. Jadi ya 2 minggu lah udah beres itu. Rame beres. Kalau udah pencairan udah nggak rame itu grup-grup di Facebook. Nggak rame itu kalau udah pencairan udah beres tuh. Kak Intan Nia Syari, kalau ada cicilan bank atas nama suami terus rumah masih numpang itu masih dapat gak Kak? Salam dari 4 Lawang Sumsel. Ini juga ada KPM saya yang cicilan kur ya.
udah kedeteksi ya, kedeteksi dia punya hutang kur Bank Himbara, dan ini masih kalau sekarang masih belum terintegrasi untuk untuk di stop ya bantuannya, cuman terintegrasi bahwa KPM tersebut punya cicilan kur, angsurannya nggak dibayarkan ya, nggak dibayarkan, sehingga otomatis auto debit bantuan PKH sama BPNT-nya kepotong angsuran kur tersebut itu ya Kak Intan ya. Kalau untuk saat ini masih belum ya, tapi tetap ya kalau basis sistem itu tidak bisa menoleransi kalau memang ada buktinya, memang udah ada cicilan. Tapi cicilan juga kalau nggak salah itu 10 juta ke atas itu ya. Kalau ke bawah mah katanya masih ditoleransi kayaknya, toleran. Itu cuma wacana ya, baru wacana. Tapi yang sudah pasti itu yang gaji UMR, udah punya BPJS Mandiri, itu yang udah ya, yang udah terrealisasi, udah terintegrasi sama pemerintah daerah sama Kementerian Ketenagakerjaan, itu yang punya BPJS Ketenagakerjaan itu. Terus apa lagi ya, kalau yang itu kayaknya pengalaman saya masih belum ya, Kak Intan masih belum di kick ya, masih belum di stop. Baru cuman kalau dia telat bayar, KPM saya tersebut telat bayar, dia cuman dipotong angsuran yang punya angsuran tersebut. Jadi belum di kick bantuannya atau belum di stop bantuannya gitu Kak Intan ya. Ya kalau misalkan nanti kena survei sih, ya paling mungkin nanti sih kena survei juga nanti. Oh ini ternyata dijustifikasi sama surveinya masih rumahnya, tapi ya lihat, kalau menurut saya sih masih, kalau belum punya rumah dan cicilan juga nanti pasti ada ranknya. Kalau nggak satu 10 juta ke atas atau 5 juta ke bawah mah nggak jadi masalah. Tapi lihat nanti aja lah ya, lihat ke depannya Kak Intan ya. Mudah-mudahan aja lah, saya doain mudah-mudahan tetap dapat ya, masih tetap dapat. Masih masa transisi ini, masa transisi. Dan yang saya bahagianya itu ya benar-benar ya, untuk tahap kedua, ketiga selanjutnya itu memang akan ada bantuan, itu memang benar-benar bagi keluarga yang tidak mampu itu ya. Tanu di mana bah? Di itunya, di radarnya. Wah, itu mau gede banget otak. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh ya ini yang mau ditanyakan lagi maupun saya lagi live hari ini, boleh yang belum saya sempat jawab pertanyaannya di komentar. Mohon maaf belum ada waktu luang gitu ya, belum saya balas satu persatu ya. Nah ini saatnya lah, bolehlah saya meluangkan waktu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di yang udah komentar. Ya, untuk ciri-ciri bisa dilihat sih memang sudah. Saya tadi ngecek di aplikasi pendamping sosial, masih final closing masih belum ada ya. Jadi masih belum bisa cair minggu ini kayaknya, belum ya, kemungkinan minggu selanjutnya bisa jadi, soalnya perubahan cepat sih ya, perubahannya cepat. Kalau udah ada final closing itu hitungan hari biasanya, karena kalau di rentetan pencairan atau proses pencairan itu final closing itu masuk ke SI ya, tan instruksi, jadi tinggal masuk, udah final closing, SP2D muncul, surat perintah pencairan dana dari pusat, udah tinggal menunggu masuk saldo ke KKS KPM tersebut ya. Oh ya, untuk edukasi sosialisasi kepada KPM, PK atau BPNT untuk pencairan itu ada dua cara ya. Ada yang melalui kantor pos, baik itu yang validasi basis sistem yang belum punya KKS. Ada juga yang dulu biasanya yang agak masalah sedikit, kayak beda RT RW, itu yang RT RW atau yang lainnya masalah-masalah sedikit, itu dilempar ke kantor pos.
kalau nama disebutnya, dilempar ke kantor pos untuk cair di kantor pos. Yang keduanya lewat bank himbara ya, dimana sudah kita ketahui bersama bank himbara itu himpunan bank-bank negara seperti Mandiri, BRI, BNI, BSI ya. Itu bank-bank himbara lewat KKS, kartu keluarga sejahtera, atau biasanya disebut ATM merah putih. Nah itu ya, apabila ada KPM yang misalkan sudah ada SP2D-nya dari pendamping, sudah tahu ada pencairan, ternyata KKS-nya itu hilang, rusak dan terblokir, solusinya bisa pakai buku tabungan bawa KTP asli, silakan cairkan di teller ya, teller bank himbara. Itu ya solusinya. Kedua cara kemungkinan nanti lebih berteknologi, ada go digital, tidak akan masuk ke pos, tidak akan masuk ke KKS, mungkin masuk ke aplikasi nanti ya, akan masuk ke aplikasi. Gak tahu ya, nanti ini cuman analisa aja ya, prediksi aja. Aplikasi pakai barcode, mungkin belanjanya di Koperasi Merah Putih lebih cepat, cuman ada pakai internet, pakai HP, bisa jadi ya, udah aman gitu ya. Nanti monitoringnya tinggal ini siapa yang sudah dicairkan atau belum ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Gitu ya, ciri-cirinya tahap kedua akan cair ditunjang. Ada cut off tanggal 20 April, rekonsiliasi oleh pendamping sosial sudah dilaksanakan, penelitian bansos sudah, pengolahan data sudah juga, bahkan sekarang termin kedua untuk survei ground check yang belum tuntas. Nah ini untuk termin kedua ya, berarti yang termin pertama udah pasti dong, udah masuk penentuan KPM, evaluasi KPM, terus verifikasi tabungan, final closing, surat perintah membayar, SI, pencairan. Kayaknya tidak akan lama lagi sih, akhir Mei lah, estimasi akhir Mei. Silakan ada yang mau tanyakan, boleh ya. Dan ada juga yang komentar ya, komentar apa sih katanya upload video yang sudah lama, kenapa upload sudah lama, dia tiba-tiba di komentarnya itu bilang apa sih, jadi apa, saya pernah baca itu, sebelum saya balas sih pernah baca, kenapa sih upload video yang sudah lama. Itu memang saya jelaskannya, video saya itu memang ada yang sudah ke up ya algoritmanya. Satu itu yang pencairan yang pencairan yang Bank BSI duluan, Mandiri, BSI, BNI sama BRI. Nah itu memang itu video bulan Februari ya, bulan Februari pas waktu itu memang lagi pencairan ya, saya buat lagi pencairan, saya buatnya itu, terus memang terup sekarang terup sekarang, akhirnya disangka itu sekarang pencairannya. Makanya mohon lebih bijak lah kepada KPM, PK atau BPNT atau yang belum, lebih bijak lah, dilihat dulu itu postingannya kapan gitu ya. Itu memang sekarang ke up dari asalnya cuman berapa 100.000 viewer, sekarang menjadi 150.000 jam tayang atau viewer ya. Nah itu memang ke upnya baru sekarang, berapa bulan tuh, 2 bulan baru ke up gitu ya. Coba lihat dulu postingan saya di grup itu yang terupdate, itu pasti saya bilang belum cair. Di tahap kedua itu memang belum cair, cuman sudah ada ciri-cirinya gitu ya, kebiasaannya gitu, prosesnya seperti itu, aturannya seperti itu ya. Ya itu ciri-cirinya ya, ada adanya cut off. Yang kedua sudah ada survei beres, pengolahan sudah diolah sama BPS, Badan Statistik, bahkan sudah ada termin kedua untuk survei. Terus apalagi sudah ada rekon. Kalau udah ada rekonsiliasi oleh pihak dari pendamping sosial, itu tahap 1 clear, sudah clear semuanya, ditutup. Barulah untuk persiapan penentuan KPM, data bayar tersebut diolah, diambil angsur-angsur siapa yang udah masuk data bayar, yang belum, yang tidak, yang bermasalah, yang anomali, yang pindah, yang meninggal, semuanya yang mental. Nah itu yang nggak cair semua tuh, yang nggak cair semuanya. Nah yang cair, yang lancar semuanya
Nah itu baru masuk nanti ke tahap kedua. Nah sekarang lagi prosesnya di aplikasi pendamping sosial masih belum ada final closing. Dicek di aplikasi resmi Kementerian Sosial, dicek bansos juga masih belum berubah. Ya mohon tunggu aja. Ya gak lama kok ya, gak lama kemungkinan kenapa ya? Itu mah cuman runtutan untuk proses aja supaya nanti bantuannya masuk ke KKS atau nanti ke kantor pos. Biasanya kantor pos itu bisanya mendahulukan dulu yang itu ya. Ini estimasi atau prediksi saya biasanya sekarang kemungkinan PKH dulu, PKH, BPNT, pos. Biasanya gitu sih. No, teman itu beda sih. Tahu. Gitu tinggal ada yang baca rep. Oke, ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh ya ditanyakan apapun ya. Itu ya Kak Intan tadi ya. Mudah-mudahan aja masih belum masih tetap dapat bantuan ya. Karena masa transisi sekarang yang pasti yang sudah mampu, yang perekonomiannya bagus, rumahnya bagus, ya, yang sudah tidak layak lagi. Dengan adanya DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, kemungkinan nanti bisa jadi di stop karena sudah bahas sistem ya sekarang. Ya, boleh tanyakan lagi. Ya tadi udah jelaskan ya ciri-cirinya tahap kedua akan cair. Ditambah lagi memang udah informasinya ya, saya udah mengetahui kata Bapak. Paling cepat katanya bulan Mei ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh untuk di-share lah ya live saya, boleh untuk ditanyakan, boleh juga apabila ada apa. Boleh apabila ada yang mau yang ada rezekinya untuk kirim bintang boleh ya di live saya, siapa tahu saya nggak tercapai ya, harus ada misi mingguan itu yang ngasih bintang 100. Aduh berat rasanya ya, yang ngasih bintang 100 bintang berat kayaknya. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya mengenai bantuan sosial. Saya cuma memberikan informasi ya, memberikan informasi, analisa, prediksi ya, sesuai dengan yang kebiasaan mau cair gitu ya. Tapi kalau yang sudah pasti itu kalau nanti dicek sudah ada final closing, itu udah pasti bergerak pendamping sosial itu mengecek rendam KPM-nya apakah sudah, karena setiap daerah itu beda-beda ya. Kadang daerah satu sama daerah lain itu, kadang yang daerah ini udah beres, berarti cepat pencairannya. Soalnya kan pencairannya itu berbeda-beda, bank himbanannya beda-beda. Ada yang BRI, BNI, Mandiri, BSI. Assalamualaikum kakak, kira-kira tanggal berapa pencairan? Kayaknya kalau pencairan ya estimasi ya, ini cuma prediksi Kak Devita Angelika akhir Mei tapi belum merata, dan Juni itu kemungkinan cair bulan Juni karena sesuai dengan skema Kak ya, skema per 3 bulan ya untuk PKH dan BPNT per 3 bulan. Kalau cair meratanya tuh pertengahan bulan Juni udah beres itu, nanti gak rame lagi tuh di media-media sosial. Kalau udah pencairan pasti gak rame. Kalau udah lagi pencairan udah valid, nanti pendamping biasanya saya juga mengupload video yang benar-benar ya akan cair ya, termasuk saya mengupload, biasanya saya cek real time ya. Nanti kalau udah ada final closing saya cek ke real time KPM saya sendiri, di random, dicek nanti di agen atau di ATM, live juga nanti saya biasanya live. Nah nanti boleh lah kalau sudah ada gitu boleh dicek, silahkan dicek saldonya dan dilihat bank himbara mana, karena setiap daerah itu beda-beda. Ada bank BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri. Kalau misalkan nanti informasinya saya bank BRI ya, bank BRI berarti silakan aja KKS yang BRI, nanti boleh cek kalau misalkan KPM saya sudah ada saldonya sudah dicairkan ya, nanti saya cek real time ya.
Gitu aja, nanti silakan aja ikutin informasi terupdate di info bantuan sosial grup saya ya. Terima kasih yang sudah like, komen ya, share, karena memang alhamdulillah sekarang juga kayaknya udah ada kebaca algoritmanya video saya, udah ada 3 video yang sudah naik ya, yang asalnya 100.000 jadi 150, 20.000 sama 15.000. Ada 3 video yang view-nya itu sekitar 100.000 lebih. Ya biasanya itu udah kebaca algoritmanya. Terima kasih ya. Meskipun belum monet ya. Facebook saya meskipun belum monetisasi konten, tapi gak apa-apa lah. Yang penting saya niatnya ya sambil berjalan, niat ibadah, bisa memberikan informasi valid, edukasi, sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, dan terupdate kegiatan pendamping seperti saya P2K2 survei, bisa dilihat kegiatannya ya sehari-harinya. Ada yang bertanyakan lagi boleh Kak? Emang si data setruk sebenarnya. Sekali lagi informasi ya. Wah, kok bisa menyimpulkan akan cair? Memang sudah ada informasinya bahwa paling cepat bulan Mei, estimasi atau prediksi saya kemungkinan tuh akhir Mei cair tapi belum merata, tapi bulan Juni dan pertengahan Juni cair merata. Berarti sesuai dengan waktunya ya. Ada juga yang komentar di postingan saya, wah so tahu katanya. Saya bukan so tahu ya, saya juga posting itu pasti ada dasarnya ya. Gak mungkin saya posting sesuatu tidak ada dasarnya gitu kan. Gak mungkin lah, itu hoax namanya ya. Masa yang udah pasti tahu ini pendamping sosial ya disangka hoax. Kalau yang lain ya, Facebook yang lain udah pasti, oh ini cair tahap kedua. Saya tidak seperti itu kalau memang belum ada buktinya. Masa dibilang sok tahu. aduh udah pasti saya bilang itu memang udah ada ciri-cirinya. Memang sudah ada informasi dari pusat bulan Mei itu paling cepat mau cair, dan sesuai dengan skema untuk pencairan itu per 3 bulan. Surat edaran menteri dibantah. Memang benar per 3 bulan. Sesuai edaran bulan Juni memang pencairan tahap kedua bulan Juni itu dimajukan jadi bulan Mei. Dibilang so tahu. Ya perkara untuk dia datang saldo ke KKS-nya memang fluktuasi, gak ada yang tahu, tergantung nanti pihak bank, tergantung pihak bank Himbara kan. Bank Himbara itu beda-beda, ada yang BNI ya mungkin kerjanya cepat, akhirnya cepat masuk. Ya kalau memang skemanya ya bulan tersebut. Ya kalau pengen tahu silakan aja cek ber 3 hari, nanti kalau udah ada info bener-bener, misalkan bank ini pencairan bank BRI ini kemarin tuh bank Mandiri paling cepat yuk pertama ya, silakan yang punya KKS Bank Mandiri cek silakan per 3 hari atau per 6 hari ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya niatnya ya mudah-mudahan niat edukasi, sosialisasi. Soalnya banyak yang KPM kena tipu gitu, ada yang sponsor bahwa pendaftaran harus lewat WA, Telegram. Gak ada ya. Selaku pendamping sosial, untuk proses itu ada 2, lewat pengajuan desa formal dan cek bansos. Gak ada yang lewat WA, Telegram, gak ada. Itu mungkin penipuan itu. Ya, hati-hati ya. Edukasi, sosialisasi, hati-hati. Saya kalau ditanya, apa cerita itu banyak tim jangan tibu Shopee. Kayaknya udah cukup sekian, udah jam 2 ya. Gak ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, dan kesimpulannya pencairan tahap kedua itu sudah ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu sudah ada cut off diambil, datanya diberikan ke BPS, sudah diolah Badan Pusat Statistik. Terus dan yang termin kedua survei itu sudah ada lagi, berarti untuk pengolahan data termin atau pertama udah beres ya. Mungkin sekarang lagi proses. Yang ketiganya itu ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah
pendamping mengecek siapa aja yang belum mencairkan siapa aja. Nah itu dicek dan harus apa alasannya kalau tidak cair itu. Kalau udah beres rekonsiliasi berarti tahap pertama itu udah clear, baru nanti kemungkinan tahap kedua pasti akan cair gitu ya kan. Tahap kedua berarti udah clear, udah lama itu semingguan lebih itu ya udah rekonsiliasinya. Dan yang keempat sudah ada, mungkin sudah lihat ya, ada informasi dari pusat bulan Mei paling cepat. Dan nanti ciri yang paling tepat itu adanya final closing atau SP2D dari akun, masuk ke akun aplikasi atau web aplikasi pendamping sosial ya. Untuk saat ini memang saya cek tadi di aplikasi tersebut belum ada final closing ya. Jadi belum. Nanti kalau ada final closing itu pasti nanti ke depannya tidak akan lama lagi cair. Karubiah, BNI cair belum tahap keduanya Mas? Masih belum ya Karubiah. Untuk BNI sekarang masih belum ya, belum cair karena estimasi sih akhir Mei ya. Akhir Mei kemungkinan cair tapi belum merata, dan nanti bulan Juni pertengahan kemungkinan cair merata bagi sesuai dengan skema. Bisa jadi nanti ya kalau misalkan bank hibarannya BNI bagus, kerjanya cepat gitu ya dalam instruksi dari Kemensos, bisa jadi nanti sudah cair nanti merata di akhir Mei ya untuk Karubiah. Mohon tunggu aja nanti informasinya kalau misalkan ada sudah final closing dari pendamping sosial ya. Sekarang untuk cek basusnya tidak bisa indikator untuk mengecek bantuan di tahap kedua. Tapi kalau udah final closing dari ke pendamping sosial berarti udah pasti ya, udah pasti akan dicairkan SP2D buat SP2D. Itu ya Karubiah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Sekarang udah jam 2 nih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya, udah like, komen dan share ya. Mudah-mudahan informasi bermanfaat ya, dan saya doakan mudah-mudahan KPM tersenyum ya dan bahagia, bisa siapa tahu di minggu akhir Mei atau ya di akhir Mei ya, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.